Saya tertarik untuk mengambil tema dari bacaan Injil Matius. Mari kita lihat. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat bagaimana kita bisa merenungkan hal ini poin ke poin. Pertama, seorang perempuan Kanaan. Kita bisa tahu Kanaan adalah tempatnya orang Israel mendapatkan tanah terjanji. Maka orang Kanaan itu adalah musuh orang Israel. Orang Israel melawan orang Kanaan untuk mendapatkan tanah terjanji. Maka mereka punya Punya konflik of interest gitu ya. Jadi mereka tidak punya Allah yang sama, tidak punya tujuan hidup yang sama. Maka pada saat para murid mendengar orang Kanaan ini ngomong terus, maka murid Yesus berkata, "Suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Ini adalah sikap seorang murid yang tidak punya belas kasih. Ini adalah sikap seorang yang tidak mau tahu akan kebutuhan orang lain. Kita bisa juga lihat selama pandemi ini, ada enggak ya orang-orang yang seperti itu? Tentu ada. Kita bisa lihat ada orang-orang yang memanfaatkan kedukaan orang lain untuk meraup keuntungan. Jadi di tengah pandemi yang meluas ke sana sini, masih banyak orang-orang yang menjadi si raja tega. Si raja tega itu berarti apa? Orang ini sungguh mau mengeruk kesempatan untuk membesarkan, mengenyangkan dia, menyenangkan dia. Ini sikap murid yang tidak mau peduli pada kebutuhan orang lain. Kenapa bisa sampai seperti itu? Orang-orang tertentu muncul menjadi pribadi yang seperti ini karena apa? Karena terlalu terikat pada kesenangan materi. Dia pikir kalau punya banyak hal, dia pikir kalau punya ini itu, ini sudah menjadikan keamanan bagi kita. Rasanya tidak. Lihat saja di Tasik ini pun sama. Pandemi ini tidak hanya menyerang orang-orang miskin, orang-orang yang kaya pun dihajar. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan ya kena. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan pun ya kena. Tadi Romo Abi mengatakan hanya dalam beberapa bulan
20 orang umatnya meninggal dunia. Begitu cepatnya. Saya pun beberapa kali baru diminta untuk tolong doakan Romo. Pagi minta didoakan, siang saya doa di depan Sakramen Maha Kudus. Jam 2 siang sudah terdengar dia dipanggil Tuhan. Menyakitkan. Jadi jangan-jangan orang pun bisa hatinya keras karena apa? Karena dia pernah mengalami begitu banyak kesakitan-kesakitan. Jadi hati-hati, pandemi ini bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang keras pada orang lain. Maka Bapak Paus bagus sekali. Paus Fransiskus mengatakan pandemi ini adalah ujian. Nanti setelah pandemi kita tidak menjadi orang yang sama. Bisa jadi orang yang makin egois karena tersakiti, karena tidak pernah bisa lepas dari penderitaan, atau menjadi orang yang berbelas kasih. Itu yang saya senang nanti kita dengarkan sharing dari saudara-saudara kita yang mau memperlihatkan apakah pandemi, sakit, peristiwa yang membuat kita kecut, kehilangan harapan, membuat mereka tetap bertahan atau tidak. Yang kedua dikatakan oleh Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara-saudariku, jangan pernah berpikir bahwa Yesus itu adalah anti orang-orang yang non-Yahudi. Tidak. Yesus orang yang sungguh terbuka pada bangsa manapun. Maka lihat, Yesus pun baru bekerja di daerah Tirus dan Sidon. Itu daerah yang di luar dari Israel. Namun yang menarik adalah apa? Bahwa Yesus tidak hanya mewartakan iman kepada orang Israel, tetapi juga kepada orang luar. Mengapa ke Israel duluan? Karena memang kerangka karya Allah, Yesus harus diimani, diterima terlebih dahulu oleh orang Israel sebagai Mesias. Baru nanti orang-orang Israel akan mewartakan Kristus ke seluruh dunia. Dan rupanya tidak berjalan seperti yang dirancangkan Tuhan. Yesus ditolak, Yesus tidak diterima oleh orang-orang Israel. Maka bukan berarti kalau Yesus ditolak oleh orang Israel, karya keselamatan Tuhan berhenti. Tidak. Karya keselamatan Tuhan tetap berjalan selama ada iman. Dan itu dimunculkan oleh wanita ini. Dan kalau Yesus berkata anjing, sebenarnya Yesus tidak merendahkan wanita itu. Memang kata-kata anjing itu adalah terminologi yang dipakai oleh orang-orang Israel untuk bangsa-bangsa yang lain. Bahwa bangsa-bangsa lain itu tidak akan pernah mengalami keselamatan karena mereka adalah anjing-anjing yang tidak mengerti apapun. Maka Yesus memperlihatkan kepada orang Israel, nih anjing aja bisa diselamatkan. Selama apa? Selama mereka mempunyai iman. Maka wanita ini rela disebut anjing. Gak apa-apa, saya mau disebut anjing. Yang penting belas kasih Allah dan keselamatan Allah hadir dalam hidup dia, dalam keluarga mereka. Nah ini adalah kerendahan hati dalam hidup beriman. Ini gak gampang ya saudara-saudaraku. Kerendahan hati dalam hidup beriman. Karena apa? Karena sering orang banyak yang ke gereja, banyak yang ikut persekutuan, banyak orang-orang yang berdoa, tetapi belum menjamin punya kerendahan hati atau tidak. Karena kerendahan hati itu adalah keberanian, kemauan
untuk mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Ya, saya juga sebagai seorang imam seringkali sulit untuk punya semangat rendah hati. Selalu merasa bahwa saya ini imam, maka saya harus didengarkan, harus diikuti, harus disapa duluan. Itu. Ini bukanlah semangat yang dituntut oleh Yesus. Yesus justru menuntut yang sebaliknya. Dan kebalikan, kerendahan hati inilah yang membuat apa? Membuat karya Allah hadir dalam hidup kita. Jadi manusia itu seringkali tidak pernah bisa disembuhkan oleh Tuhan, tidak bisa dijamah oleh Tuhan, bukan karena Tuhan tidak maha kuasa, bukan. Karena manusia tidak rendah hati. Sama kan beberapa orang juga sudah sakit COVID dikasih obat. Katanya beda, katanya bukan yang ini, katanya bukan yang itu. Kata dokter yang itu. Ya sudah atuh embung mah ulah mentap nasehat. Sok we ka dukun gitu. Siapa tahu kalau disembur ku dukun mah cager. Langsung bablas menghadap Tuhan gitu ya. Jadi lihat saudaraku, kita seringkali tidak rendah hati, lebih tahu. Dan memang pada saat pandemi ini banyak orang yang jadi pinter semuanya gitu ya. Makan obat iya gitu, diburahku iya gitu. Cing persembahan kolekte ke gereja gitu. Cing loba, engke cager, engke diberkati Tuhan. Nyante oge gitu ya. Jadi akhirnya apa? Tadi menarik. Bahwa pandemi ini boleh menghantam kita dan kita bisa kuat selama kita punya punya kerendahan hati, mau mendekati Allah. Maka kunci dari bacaan hari ini adalah apa? Kita harus berani menerima Yesus. Menerima Yesus bukan berarti hanya dibaptis. Ucing bisa dibaptis, kucing aja bisa diberkati. Tetapi menerima itu berarti apa? Dekat, intim dengan Tuhan. Dan intimitas dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan harusnya membuat manusia itu menjadi otentik. Apa itu otentik? Seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Manusia yang berhati Allah. Yesus kan tadi direcokin oleh perempuan, tidak diusir oleh Yesus. Tidak, para murid enteng, usir aja lah, beres. Supaya tidak mengganggu. Yesus tidak. Yesus punya hati Allah. Maka apa yang terjadi? Manusia otentik adalah manusia yang berhati seperti Allah. Memang kalau saya ditanya, pastor, kalau ada orang yang persaben gitu ya, minta-minta datang, pastor ngasih enggak? Kan mereka sering kali ngerecokin gitu ya. Kita sedang ini, tiba-tiba, maaf saya butuh 2.000, ada enggak uang 2.000? Minta 2.000, kalau enggak ada 2.000, 1.000 aja. Kalau enggak ada 1.000, ya 100 saja gitu ya. Apakah orang seperti ini perlu dibantu? Apakah orang seperti ini perlu ditolong? Seringkali orang-orang seperti ini hanya memanfaatkan. Kita tidak tahu apa yang harus dilakukan secara baik dan benar. Namun saya tidak mau mengatakan bahwa dalam masa pandemi ini tidak ada orang yang cuek. Enggak, banyak sekali orang yang punya hati. Dan orang yang dekat dengan Allah, hatinya diubah oleh Allah, sadar bahwa penderitaan itu perlu dalam hidup kita. Penderitaan itu adalah sebuah cara Allah untuk mengembangkan iman kita.